Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak semuanya, masih berjumpa lagi dengan saya, Andi Saputro. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya ya? Jangan lupa tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita belajar bersama, jangan lupa bantu untuk subscribe ya, supaya saya lebih semangat dalam memberikan materi-materi untuk video-video berikutnya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai materi yang baru, yakni tentang bentuk aljabar. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, yakni siswa dapat menentukan unsur-unsur dari bentuk aljabar. Nah, langsung saja yuk kita simak bersama video berikut ini. Bentuk aljabar. Yang pertama kita pelajari tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, apa saja unsur-unsur bentuk aljabar? Yang A yakni variabel ya. Sebuah kuantitas yang dapat diisi dengan berbagai macam nilai. Dengan kata lain, bilangan yang tidak diketahui nilainya. Yang dimisalkan dengan huruf abjad ya, seperti A, B, X dan seterusnya. Yang B yaitu koefisien, yakni bilangan yang terdapat pada bagian variabel. Misal, koefisien dari bentuk aljabar min 3x adalah koefisiennya min 3. Kemudian konstanta, yaitu bentuk aljabar yang tidak berpasangan dengan variabel tertentu. Misal, konstanta dari bentuk aljabar 2x plus 7 adalah 7 ya, tidak berpasangan. Kemudian yang D yakni suku, bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan dengan lambang penjumlahan dan pengurangan. Misal, suku dari 3x kuadrat ditambah 5xy dikurangi 8 adalah sukunya 3x kuadrat, kemudian 5xy dan min 8. Nah, jadi bentuk aljabar adalah gabungan antara koefisien, konstanta, dan variabel yang dihubungkan dengan operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, misalkan di sini saya punya tabel ya, dimana untuk gambar yang pertama, nah ini ada gambar apa di sini ya, banyak dan jenisnya. Berarti di sini ada 3 kaleng cat dan ada 1 kuas. Nah, bagaimana untuk bentuk aljabarnya? Ya, misalkan saja kaleng cat di sini saya misalkan C, yaitu cat. Kuas saya misalkan K. Berarti bentuk aljabarnya bagaimana? 3 cat berarti 3C ditambah 1 kuas yaitu K atau 1K. Ya. Nah, banyak suku, ada berapa banyak suku di sini? Yakni ada 2 yaitu 3C dan K. Variabelnya yaitu ada C, ada K. Ya. Kemudian koefisiennya, koefisien dari C yaitu 3. Sedangkan koefisien dari K adalah 1. Konstantanya berapa? 0 karena tidak ada. Ya. Contoh gambar lagi. Nah, di sini ada apa saja di sini? Ya, banyak dan jenisnya kita sebutkan. Ada 3 semut, 3 kelinci, dan 1 burung. Nah, semut saya misalkan S, kelinci saya misalkan K, banyaknya burung saya misalkan B ya. Jadi bentuk aljabarnya bagaimana? Berarti 3S ditambah 3K ditambah 1B, atau ditulis B saja kalau 1 ya. Nah, banyak sukunya ada berapa? Ada 3 apa saja, yaitu 3S, 3K dan B. Variabelnya apa saja? Ada S, ada K, ada B ya, semut, kelinci, burung.
Koefisiennya, nah kita sebutkan masing-masing. Koefisien dari S ada 3, koefisien dari K ada 3, dan koefisien dari B ada 1, atau disebutkan 3, 3, 1 ya koefisiennya. Konstantanya berapa? 0 karena tidak ada. Satu lagi contoh gambar. Di sini ada 2 kardus buku ya. Di sini ada 2 kardus buku dan di sini ada 3 buku karena sisa 3 ya. Jadi di sini tidak pakai kardus ya. Bagaimana? Nah, 2 kardus buku dan 3 buku. Bagaimana bentuk aljabarnya? Karena sama-sama buku, saya misalkan B. Nah, 2 kardus buku adalah 2B. Nah, sisanya 3 buku yaitu cuma 3 saja. Kenapa bukan 3B? Karena B di sini adalah kardus buku. Ya, 1 kardus. Nah, sisanya 3 satuan ya wis 3 gitu aja. Ya. Bukan 3B nanti jadinya 5B berarti 5 kardus, bukan ya. Banyak sukunya. Ada 2 yaitu 3B dan 3. Kemudian variabelnya yaitu B. Koefisiennya yaitu 2. Kemudian konstantanya yaitu 3. Ya, ini konstanta. Tidak berpasangan. Kita lanjutkan, misalkan kalau berbentuk soal cerita bagaimana ya. Nah, misalkan suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli itu kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang diberikan Pak Ferry. Aljabarnya bagaimana bentuknya? 2 karung beras. Nah, misalkan 2 karung beras adalah B ya, 2 karung beras. Tapi sisa 5 kg beli lagi, berarti ditambah 5 saja. Ya, membeli lagi 5 kg beras. Banyak sukunya ada berapa? Iya, pinter. Ada 2 yaitu 2B dan 5. Variabelnya B. Koefisiennya 2. Konstantanya berapa? 5. Kemudian misalkan cerita yang kedua. Pak Denny membeli 3 gelondong kain untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP Semangat 45. Nah, setelah semua seragam berhasil dijahit, ternyata kain masih tersisa 4 meter. Nyatakan bentuk aljabar yang digunakan ya. Berarti tadi 3 gelondong kain, berarti 3 gelondong kain ya. Karena sisa berarti dikurangi bukan ditambah. Kalau misalkan kurang membeli lagi ditambah, membutuhkan 3 gelondong dan membeli lagi. Tapi kalau di sini sisa berarti kan masih sisa. 3 gelondong ini ternyata sisa. Ya kita kurangi ya kan, karena kita pakai nggak sampai 3 gelondong gitu maksudnya. Nah, banyak sukunya ada 2 yaitu 3K dan min 4. Variabelnya ada K. Koefisiennya 3. Kemudian untuk konstantanya yakni min 4. Oke, contoh. Tentukan suku variabel koefisien dan konstanta dari bentuk aljabar berikut ya. 12x kuadrat ditambah 6a pangkat 3 dikurangi 2b ditambah 5 ya. Kita sebutkan yang pertama sukunya ya. Sukunya ada 4 ya. 12x kuadrat 6a pangkat 3 min 2b dan 5. Kemudian koefisiennya variabelnya di sini variabelnya adalah ada x, ada a, ada b. Kenapa kok bukan x kuadrat a pangkat 3? Sama saja, x kuadrat itu kan artinya x kali x, makanya variabelnya x. A pangkat 3 kan berarti a gitu ya. A kali a, tetap aja variabelnya a. Kemudian untuk koefisiennya di sini ada 12, ada 6, ada min 2. Konstantanya yakni 5 ya. Nah, untuk mengecek pemahaman kalian silakan kerjakan soal latihan berikut. Untuk yang nomor 1,
Tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Ya, A, B, C. Sangat mudah ya. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini ada soal cerita. Silakan difahami, kemudian nyatakan dalam bentuk aljabar. Ya, setelah dalam bentuk aljabar, kemudian silakan dicari suku, variabel, koefisien, dan konstantanya. Ya. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai bentuk aljabar. Bagaimana? Sudah paham belum? Kalau belum, jangan lupa untuk bertanya ya. Tidak usah malu-malu, silakan bertanya bisa melalui WhatsApp, Instagram, Google Classroom maupun lewat komentar video ini. Pasti saya balas ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.